Sebenarnya ini menceritakan tentang penumpang yang mau datang ke resort Sangkara Oke. dan ternyata mereka tuh ngelewatin hutan terlarang. Ya pokoknya dari 5 gerbong Oke. di mana setiap melewati terowongan satu gerbong hilang gitu. Serem ya? Iya, dan kenapanya maka itu harus ditonton. Iya benar itu jawaban yang benar banget ya. Terus juga kayaknya film horor di Indonesia yang latarnya setnya pakai kereta tuh belum ada deh. I think I agree with this. I think this is not just about jump scares. Oke. Karena menurut aku banyak banget film horor itu yang pengen itu jump scare terus. Iya, atau too much banget kadang jump menakutkan scare-nya gitu kan. ya. Tapi menurut aku tuh kayak di film ini tuh it's not just about horror but it's also about semua genre tuh ada. Halo Opal Gangs, it's OG Podcast dan sekarang di studionya Opal sudah kedatangan dua cast dari film Kereta Berdarah. Hello. Hai Apa kabar semuanya? Baik. Kakak, apa Oke, kabar? baik juga dong. Oke, first thing first, aku mau kalian kenalin diri kalian. Terus di film Kereta Berdarah ini sebagai apa perannya? Mau mulai dari siapa? Zara dulu deh. Zara Boleh. boleh silakan. Halo teman-teman semua, aku Zira Leola. Aku di sini berperan sebagai Kembang di Kereta Berdarah. Kembang. Oke. Halo semua, aku Sahira Anjani. Di film Kereta Berdarah ini aku berperan sebagai Indah. Indah. Nah, Kembang dan Indah peran di Kereta Berdarah. Mereka tuh punya watak yang kayak gimana? Kembang itu di film Kereta Berdarah, Hmm. she is the second child. Oke. Jadi dia punya Berarti kakak. punya kakak. Punya Oke. kakak namanya Purnama, Mhm. dimainin oleh Hana Malasan, Mhm. and she is actually sick. Oh, dia sakit. Dia sakit, Oke. gitu, dia sakit parah. Mhm. Jadi akhirnya aku yang sebagai adiknya harus terpaksa menjadi seorang kakak, mentally sebagai kakak, dan dia itu harus optimis. Oke. Dia juga harus berusaha positif terus, Mhm. karena kan dia nggak punya bapak ibu. Jadi kan oke. she is jadi kakaknya ini cuman the only person yang she yang has dia punya iya, gitu. Oke. gitu. Jadi akhirnya dia harus berusaha positif terus biar kakaknya Oke. sembuh. Untuk bertahan hidup juga Iya, dan gitu dia ya. itu protektif banget. Oh, dia protektif Iya. banget di dalam film ini. Oke. Kalau Oke. kakak, Kalau aku kan Indah ini dia Prami di Kereta Berdarah ini. Jadi ya karakternya udah pasti ya sebagai seorang Prami yang profesional gimana sih harus apa namanya kan dia harus melayani semua penumpang yang ada di kereta ini kan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Oke. Mulai dari kelas yang ekonomi ataupun sampai kelas yang VVIP. Karena di sini kan ada kayak tiga kelas kayaknya kelas, tiga oke. kelas kayak ekonomi, VIP sama VVIP Mhm. gitu. Nah, jadi ya gimana profesionalnya seorang Prami lah kalau aku I di sini. see. Jadi seorang Prami. Wow, interesting ya. Aku jadi nggak sabar nih mau nonton filmnya. Nah, Kereta Berdarah ini kan sebenarnya dari namanya juga kereta berdarah. Berarti kan ini di kereta gitu ya. Oh, bukan. Kita di taksi. Ini. Iya. Enggak kaget. Oke, ini hostnya yang salah ya. Bener. Oke. Dia kaget. Aku juga ya. Bukan. Oh, jadi Ngomong harusnya apa? taksi Iya, berdarah coba. ya, bukan kereta berdarah ya. Nah, ini sebenarnya kalau secara garis besar Ya. bercerita tentang apa di dalam kereta ini? Sebenarnya ini menceritakan tentang ya ada banyak orang penumpang yang mau datang ke resort Sangkara, Oke. entah itu mau liburan atau Oke. nggak mau celebrate something Oke. gitu kan, for gathering. Mhm. Dan ternyata mereka tuh ngelewatin hutan terlarang. Intinya setiap kita masuk gerbong, Oke. setiap kita masuk terowongan, Terowongan, satu oke. gerbong hilang. Itu Oh, maksud setiap aku. masuk terowongan satu gerbong hilang. Iya, Jadi perjalanan. jumlah panjang keretanya tuh berkurang atau Iya, jadi kan kereta Sangkara ini kan kereta yang khusus dibikin untuk menuju ke Resort Sangkara. Oke. Jadi perjalanan itu kan melewati ya adalah perjalanan Betul, gitu kan. oke. Jadi kereta Sangkara ini ada 5 gerbong sama satu lagi untuk apa? Kok aku susah banget ngeliatin kaki gitu. Tinggi banget ya. Oke, aku gini deh. Ya pokoknya ada 5 gerbong Oke. di mana setiap melewati terowongan satu gerbong hilang.
gitu. Serem ya? Iya, dan Oh, no. kenapanya maka itu harus ditonton. Iya benar itu jawaban yang benar banget ya. Nah tadi kan dibilang kan ini kan syutingnya di kereta, terus kemudian apalagi nih horor gitu ya. Nah menurut kalian di saat kalian menjalani syutingnya, prosesnya itu bener-bener vibesnya kerasa nggak? Maksudnya kalau kita naik kereta yang biasa ya kereta aja, tapi ini naik kereta untuk syuting horor gitu. Malahan kita tuh nggak naik kereta Kak. Kita tuh syutingnya pure di studio. Oke, di studio. One studio, all green screen. Dan kita tuh gerbongnya tuh bikin sendiri. Jadi setiap minggu, kayak minggu pertama VVIP, minggu kedua ekonomi, minggu ketiga lokomotif, gitu semua. Gitu. Keren Jadi banget ya. tapi malahan itu yang buat lebih keren sih. Karena as a character we have to imagine ourselves being in a train. Oh, oke. Kita harus kayak kalau misalnya kalau misalnya keretanya lagi belok kita semua belok. Oh, gitu. jadi kayak gitu. keren banget ya. Aku nggak nyangka kalau ternyata ini kayak syutingnya tuh kayak gitu prosesnya. Wow, Ya, nice jadi ini banget. kan walaupun kayak di studio, walaupun syutingnya memang di studio, tapi memang Multivision ini mempersiapkan set ini tuh sesempurna itulah gitu. Jadi kita tuh bener-bener ngerasa kayak nggak di studio gitu. Aku tuh Rasanya jujur kayak kayak di kereta, kayak lagi gitu. perjalanan gitu dengan lighting yang mereka set sedemikian rupa. Oke. Terus dengan suasana si kereta itu dengan sedemikian rupa sehingga kita tuh mikirnya kita tuh lagi ada di kereta gitu. Iya. Dan aku jujur aku pertama kali masuk set kereta ini pertama kali karena aku belum lihat kan. Aku masuk sebagai prami dong gitu kan, pakai seragam keren gitu. Wow, keren banget ya kereta gitu kan. Jadi kerasa kayak prami beneran gitu dalam situ kan. Terus jalan-jalan aku mabok. Jadi kayak enak gitu loh di dalamnya. Karena keretanya bisa goyang gitu kan. Jadi bawahnya kayak dikasih pegas gitu kan. Jadi kapan sih pas day one? awal pertama syuting day one aku gitu kan. Jadi pas gitu kok enak ya, mual gitu kan, kayak karena rasanya tuh kayak diri di kereta yang digoyang-goyang gitu. Dan kereta ini tuh kalau misalnya kayak ngerasanya kayak jalan tuh dia tuh harus digoyang sama kru-kru yang ada di sekitar situ. Jadi biar kerasa keretanya gitu. Biar jadi kerasa walaupun ini di studio dia ternyata beneran mabok ya. Oke. Nah, ngomongin soal day one shooting. What do you feel guys? Kayak hari pertama shooting kalian tuh rasanya gimana? Mungkin Zara dulu boleh? Kayaknya aku mixed feelings sih waktu itu. Mixed feelings banget. I was super excited because I feel like I'm going to learn a lot of new things. Tapi at the same time aku juga kayak gak mau terlalu ekspektasi karena aku takutnya nanti kalau udah excited menggebu-gebu capek udah langsung zong gitu kan. Tapi everything was really really making me happy. Karena aku ngerasa bahwa di film ini tuh gak cuman pemain doang sih Kak, tapi bener-bener semuanya itu membuat film ini tuh bagus. We're trying so hard. Semua gitu. pokoknya all team gitu ya. Iya, jadi everyone was lovable. Aku pun juga felt love gitu di dalam krunya ini gitu. Terus juga happy lah Kak, aku sih happy sih ngejalaninnya walaupun sometimes capek, tapi I've never really thought kayak aku bakal regret bisa masuk di film ini sih. Oke, Nice. Kalau kalian gimana? Kalau aku yang jelas setiap pertama kali aku mau day one shooting tuh, aku pasti tuh nggak bisa tidur karena kepikiran kan. Aduh besok gimana ya, bisa nggak ya aku peranin si peran yang aku dapet ini gitu. Dan aku selalu doa tuh ada dua. Apa tuh? Satu yang pertama tuh semoga aku bisa masuk ke perannya dengan sangat baik. Bisa gitu. mendalami gitu perannya ya. saat syuting gitu. Yang kedua semoga aku nggak jadi troublemaker pas saat syuting. Jadi kayak susah banget sih Sahira ini kayak gitu loh takutnya gitu kan. Nah ternyata pas day one itu ya selain aku mabok darat itu ya sebentar doang sih. Walaupun tuh sebenarnya maboknya gak beneran harusnya ya. Harusnya makanya aneh gak beneran, gitu. Tapi beneran mabok gitu kayak pusing gitu kenapa sih ini gitu. Terus juga ternyata cara Mas Rizal ngedirect tuh enak banget. Kayak kayak nggak ada beban gitu jadi di akunya. Jadi semua yang aku pikirin dari malam itu sebelum aku syuting tuh kayak udah lepas gitu. Jadi aku bisa berakting dengan lepas gitu. Dan kru-krunya serta cast-nya tuh ngebantu juga semua sih kerjanya sih jadi kayak ngebantu aku gitu loh. Jadi rasanya mudah aja progresnya gitu ya. Anyway, ini apakah menjadi film horor pertama kalian atau tidak? Aku sih enggak.
This is my second time film horror and with the same director as well. Oh wow. Kalau kakak? Kalau aku kalau untuk layar lebar ya pertama. Untuk layar lebar pertama. pertama. So the question is, apa yang membedakan Kereta Berdarah ini dengan genre lainnya menurut kalian berdua? Genre horor maksudnya? Iya, maksudnya film genre horor. Iya, genre horor lainnya. Itu tadi kan Zara kan sempat bilang, film ini kan full CGI kan, green screen kita syutingnya. Yeah. Jadi itu sih yang membedakan dari trailernya aja, kita kan juga udah ngeliat ya. Itu beda gitu gambarnya, quality itu kayak beda gitu. Dan ini tuh memiliki kayaknya sih budget produksi yang sangat amat tinggi ya. Makanya kenapa bagus banget nih. Terus juga kayaknya film horor di Indonesia yang latarnya setnya pakai kereta tuh belum ada deh. I think I'm agree with this deh. Kayak soalnya waktu aku tahu Kereta Berdarah horor, kereta lagi gitu. Makanya question aku, apakah ini syuting di kereta beneran? Dan jawabannya adalah ini semua di studio tapi rasanya kayak beneran. Iya, dan ini di setting semuanya gitu. Kalau dari Zara ada mau nambahin? Kayaknya lebih ke I think this is not just about jump scares. Karena menurut aku banyak banget film horor tuh yang pengen itu jump scare terus. Iya, atau too much banget kadang jump scare-nya gitu kan. Tapi menurut aku tuh kayak di film ini tuh it's not just about horror, but it's also about semua genre tuh ada. Love-nya ada, family-nya ada, dramanya ada gitu. Nice. Apalagi kalau di kereta itu kan semua apa ya? Semua orang kan ada ya Kak. Maksudnya kayak we live in we're in one room dengan berbagai masalah kayak kita bertiga aja nih Kak. Latar belakangnya beda-beda. I have my own life, you have your own life, she has her own life gitu kan. Jadi aku ngerasa bahwa itu benar-benar dikasih tahu everyone's point of view. Oke. Gitu. Nice. Tapi seandainya kan kalian sudah syuting nih, udah beres filmnya, tinggal tayang. Ini kita halusinasi ya. Aku berhayal ya kita. Seandainya ini terjadi beneran di dalam kereta dan kalian ada di kereta itu, what you gonna do? Aku mau pasrah sih. Iya, apalagi ya, mau gimana? Karena aku bukan tipe orang yang kayak di filmnya, yang kayak bener-bener gue harus positif. I have to be alive. Kalau aku Zara Leola ada di kereta itu kayak Bismillahirrahmanirrahim. If this is my turn to die, it's okay. I love you. Kayak, forgive me. Just forgive me for what I've done. Gitu. I'm so sorry. Aku malah gitu aja. Aku malah diem aja di sini. Like do nothing. Benar sih. Aku juga ya mungkin ada usaha sedikit lah ya gitu. Cuma kayak 5 menit doang. Usaha sedikit cari tahu apa sih sebenarnya yang ngejar kita tuh apa, begitu tahu mungkin kayak gue nggak bisa ngelawan deh. Ya udah lah ya, gue pasti. Iya sih benar. Cuman kayak gitu. Kalau orang mungkin masih bisa lah ya gitu kan, kita usahain apa gitu. Kalau ini kayak ya udah lah ya. Ya terserah lah, mati enggak gitu. Iya, paling kayak kepo dulu bener. Kalau misalnya bisa ya udah coba we try. But if it's just the time for us to die, then aku kayak okay fine. Iya sih benar. Oke, nah syuting film horor menurut kalian lebih nguras tenaga nggak? Karena kan biasanya horor kan identik dengan kayak harus teriak lah, atau banyak adegan yang kayak ya lebih harus deg-degan atau gimana gitu. Menurut kalian berdua? Kalau aku sih jujur ya menguras banget sih. Dan menurut aku ini film horor itu punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi ya. Karena kan kita mainin berbagai macam emosi di sini gitu kan. Dari sedih karena takut gitu kan, karena putus asa. Terus juga takut yang kayak gimana nih, mau tingkat yang seberapa nih gitu kan. Tingkatan ini kan beda-beda kan, saat kita takut belum melihat si makhluk yang ada di dalam situ. Terus sama takut melihat ketika udah ada nih wujudnya di depan kita gitu. Itu kan harus beda-beda. Terus juga ya itu dia tadi, mungkin teriakan juga kayak mau kayak gimana gitu kan. Kan beda-beda. Ya tapi nggak kayak Zara Leola juga yang ada nadanya tiba-tiba gitu ya. Nggak gitu Zara. Nggak deh. Kan dia penyanyi soalnya. Iya benar. Justru dia udah tahu pitch harus di mana. Kurang. Kalau dari Zara gimana? Karena sebelum film aku yang ini, aku tuh selalu main peran sebagai anak SMA. So it was always kayak anak SMA yang jatuh cinta, anak SMA yang lugu, terus tiba-tiba ketemu this hot guy gitu. And I think itu
aku sebagai anak SMA sih aku bisa relate. Bener dong, Kak. bener kayak banget, gak gitu. jauh lah ya gitu. Iya. Terus di film ini menurut aku ini salah satu film yang bener-bener nguras energi aku banget sih. Oke. Gitu, karena it's just different. It's not about love anymore. It's about your family problems, which is in reality itu juga jauh lebih capek untuk dihadapin. Bener sih. Gitu kan. Apalagi aku punya kakak yang sakit, gitu-gitu kan. Aku gak punya ibu bapak, gitu. Sementara di film-film sebelumnya aku bisa relate. Iya, gitu. Jadi di sini tuh aku kayak, aduh, I have to find a way untuk bisa get into my character. Gitu sih sebenarnya. Iya sih, bener. Karena kayak apa yang terjadi di karakternya agak jauh bahkan dari kayak realita hidup kamu sebenarnya gitu ya. Iya, dan apalagi yang lebih susah tuh kalau misalnya ekspektasi kita ngeliatin creature itu nggak sesuai dengan kita sendiri. Karena aku kalau misalnya liat creature, aku kan pernah kan ya aku biasa aja. Oh ya? Aku bukan kayak gitu-gitu. Demi apa sih? Kamu pemberani ya? Enggak, Kak. I don't know. Mungkin karena waktu itu aku lagi capek aja kali ya. Jadi aku kayak males untuk jadi kayak lihat lebih kayak hello gitu. Iya, sumpah. I told Kasahina about the story, right? Okay. Terus ya udah, dan aku bener-bener kayak ya udah cerita aja. Oke. Gitu. Yes, yeah, I agree with that. Nah, sekarang kan by the way Kereta Berdarah tayang tanggal 1 Februari 2024. Sekarang aku mau ajak kalian berdua untuk ajak Opal Gangs ini penonton kita buat nonton film ini. Tapi cara ngajaknya harus dengan challenge yang aku kasih. Apa tuh? Jadi kalian berdua harus gantian ngomongnya. Jadi kayak jangan lupa nonton. Apa sih film popcorn gitu ya? Yes, Kereta Berdarah tanggal bla 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 di bioskop karena film ini kasih alasannya satu-satu. Oke. Ready? Oke. 1, 2, 3. Hai Opal Gangs, jangan lupa saksikan film Kereta Berdarah tanggal 1 Februari 2024 di bioskop kesayangan kalian, karena film ini sangat mencekam dan sangat keren karena ada saya dan Zara. Thank you so much ya. Thank you. Semuanya sudah mampir ke studionya Opal. Dan jangan lupa Opal Gangs nonton Kereta Berdarah tanggal 1 Februari 2024 di bioskop. Jangan biarkan kursi bioskop samping kanan kiri kamu kosong ya. Takutnya diisi yang gak kelihatan ya kan. Daripada diisi yang gak kelihatan, mending diisi yang kelihatan aja gak sih? Betul-betul kenal, ini sama yang dikenal gitu kan. Betul. Thank you for watching. See you on next OG Podcast. Bye-bye.